Halo semuanya, selamat datang di channel saya Muhammad Halik. Pada video kali ini, saya akan mencoba berbagi pengalaman saya menggunakan motor listrik dari Yadea dengan merek T9 pada 1000 km awalnya. Jadi saya akan mencoba berbagi pengalaman dari kilometer 0 sampai kilometer 1000, apa saja keluh kesah saya atau apa saja permasalahan-permasalahan yang saya hadapi pada motor listrik ini. Maka dari itu, tidak usah berlama-lama, mari kita simak videonya. Jadi guys, saya sengaja membawa alat recording untuk menunjukkan ke kalian semua pemakaian 1000 km awal motor listrik Yadea ini. Pada dasarnya, motor listrik Yadea ini saya beli kurang lebih 2 bulan yang lalu guys. Apabila kalian ingin menyimak videonya, saya sematkan link di atas video ini. Jadi, apa yang saya rasakan pada pemakaian kilometer dari 0 sampai dengan 1000 km awal ini, dapat saya simpulkan hampir tidak ada masalah yang signifikan terhadap motor listrik Yadea ini. Perubahan pada motor listrik Yadea ini pada 1000 km awal yang saya rasakan hanya pada peregangan kopling kampas. Jadi peregangan tali remnya, kawan-kawan. Kalau menurut saya itu disebabkan karena kampas remnya ini sudah mulai terkikis karena pemakaian. Selebihnya hampir-hampir tidak ada kawan-kawan kelemahannya atau perubahannya. Dapat kawan-kawan lihat, saya menggunakan motor listrik Yadea ini melewati tanjakan, kalau di daerah saya namanya tanjakan Jalan Koyem. Tanjakan Jalan Koyem ini tingginya kurang lebih, kalau saya samakan, itu kurang lebih seperti tanjakan yang ada di kota Medan, tanjakan Sitinjau. Kurang lebih tingginya, kemiringannya seperti itu, kecuramannya. Tetap performa yang ditunjukkan oleh motor listrik Yadea ini tetap seperti awal saya membelinya. Hampir-hampir tidak ada perubahan yang signifikan. Pengecasannya juga sama. Pengecasan kurang lebih tetap apabila dari 2 bar memakan waktu kurang lebih 8 sampai 10 jam. Karena saya juga menyadari bahwa tegangan arus listrik yang terdapat, yang ada pada kota saya, itu kadang-kadang tidak normal ya kawan-kawan. Karena kota saya itu apabila siang tegangan listriknya cenderung lemah. Tetapi apabila malam tegangan listriknya tinggi kawan-kawan. Itu terasa saat melakukan pengecasan smartphone maupun pengecasan motor listrik ini. Nah, jadi hal-hal itu juga mempengaruhi. Terkadang ada teman-teman, ada kawan-kawan di YouTube yang bertanya, saya baru saja membeli motor listrik Yadea ini, tapi kenapa pengecasannya bisa sampai 10 jam? Penyebabnya, asumsi saya, penyebabnya bisa jadi karena kabel terminal yang bermasalah. Mungkin tidak memakai tembaga dengan kualitas yang baik, atau memakai kabel dengan serabut, atau baterai listrik Yadea-nya yang bermasalah dari pabrik. Tetapi informasi yang saya dapatkan selama ini, hampir-hampir tidak ada baterai listrik Yadea itu yang bermasalah. Kemungkinan besarnya bisa jadi, ini asumsi saya pribadi, bisa jadi salah pada pengecasan. Nah, hal-hal itu dapat mempengaruhi lama waktu pengecasan yang kita lakukan pada motor listrik Yadea ini. Jadi dari kilometer 0 sampai dengan 1000 km pertama ini, perubahan yang signifikan atau masalah-masalah yang saya hadapi hampir-hampir tidak ada. Pengecasannya tetap normal,
suspensi depan tetap terasa nyaman, kondisi motor tetap fit performanya, tidak ada penurunan. Saya tidak tahu apakah kedepannya terjadi penurunan, karena hal yang pasti bahwa pabrikasi atau produksi buatan manusia itu tetap ada penurunan kualitas. Tetapi penurunan kualitas itu bisa kita cegah, bisa kita kurangi dengan cara merawatnya dengan sebaik mungkin. Jadi hal itu dapat kita cegah. Nah, sebagai informasi tambahan untuk kawan-kawan yang mungkin baru bergabung di channel saya, motor listrik Yadea ini saya beli kurang lebih 2 bulan yang lalu. Saya beli di Indomobil, di dealernya Nissan. Jadi Indomobil ini bekerja sama dengan dealer Nissan atau perusahaan Nissan dalam hal penjualan motor listrik Yadea. Ini terutama Yadea dengan tipe T9. Nopol atau nomor polisi atau platnya keluar kurang lebih 1,5 bulan setelah saya membeli motor listrik Yadea ini. Pelayanannya luar biasa, salesnya ramah, interaktif. Mudah-mudahan kedepannya aftermarketnya bisa sampai menjangkau ke daerah saya. Harapan saya suku cadangnya seperti kampas rem, ban, tayernya, atau baterainya itu dapat dibeli di daerah saya, karena yang membuat kita memilih suatu produk motor listrik itu adalah aftermarketnya dan ketersediaan suku cadangnya. Tetapi informasi dari salesnya tetap dibantu untuk mendapatkan suku cadangnya apabila terjadi kerusakan, atau tetap akan dibantu melakukan proses klaim garansi. Beberapa suhu molis yang ada di YouTube itu menjelaskan atau memberikan informasi bahwa motor listrik Yadea ini yang sering bermasalah di stangnya, kawan-kawan. Dia sering oblak, apa ya bahasa oblak itu? Dia sering sekali kendor T-nya, yang menyebabkan ada bunyi saat digunakan melalui lobak ataupun saat kita melakukan manuver. Nah, hal ini atau hal tersebut tidak saya temukan pada motor listrik saya. Karena selama saya menggunakan dari kilometer 0 sampai dengan kilometer 1000 ini, tidak ada permasalahan yang serupa yang saya hadapi pada motor listrik ini. Saya tidak tahu apakah penggunaan saya yang normal saja atau memang ada error pabrikasi pada saat suhu molis itu membeli molisnya. Tapi masalah-masalah error seperti itu tidak saya dapatkan di molis saya, alhamdulillahnya. Mungkin molis saya salah satu molis yang beruntung atau memang sudah ada perubahan yang atau perbaikan yang dilakukan oleh Yadea itu sendiri. Termasuk suspensi. Saya jelaskan, sempat kawan-kawan di YouTube bertanya, kan abangnya kan baru pertama kali membeli molis, kok bisa mengatakan bahwa suspensi molis ini lebih empuk dari kebanyakan molis-molis yang ada? Iya, karena saya sudah beberapa kali mencoba motor listrik yang ada di kota saya. Motor listrik yang saya coba salah satunya merek Uwinfly. Saya tidak mengatakan bahwa merek Uwinfly itu tidak enak, tapi saya mengatakan bahwa memang suspensinya agak keras. Itu. Nah, Yadea kemarin sempat juga heboh masalah suspensi yang keras. Info dari suhu-suhu molis. Tetapi untuk motor listrik Yadea saya sendiri ini nyatanya tidak seperti itu, kawan-kawan. Nyatanya aman-aman saja.
Bahkan ini tidak ada saya treatment atau tidak ada saya atur atau setting sok depan sama belakangnya. Murni motor ini tidak ada saya modifikasi, tidak ada saya rubah sedikit pun mengenai suspensi, mengenai stang, konis, T-nya itu, atau apapun tidak ada yang saya rubah sama sekali. Ini murni dari pertama apa adanya saya pakai. Nah, lain daripada suspensi, untuk ketahanan baterainya pun demikian. Saya pernah memakai di kilometer 400-an itu kawan-kawan, ketahanan baterainya mencapai 110 km dengan estimasi waktu yang saya habiskan selama 4 hari. Jadi dapat saya simpulkan untuk sementara waktu motor listrik Yadea dengan tipe T9 ini setelah 1000 km awal itu tidak ada perubahan yang signifikan, baik dari suspensi, baik dari stang, baik dari baterai maupun dari hal-hal lainnya yang menyangkut kenyamanan penggunaan pada motor listrik Yadea ini. Tetap saya kabarkan, tetap saya informasikan kepada kawan-kawan bagaimana pemakaian motor listrik Yadea T9 ini pada kilometer selanjutnya. Tetap akan saya beri informasi untuk kawan-kawan para pengguna molis, khususnya yang baru pertama kali menggunakan molis atau baru pertama kali membeli molis, agar kawan-kawan mendapatkan informasi tambahan. Dan saya juga mengharapkan partisipasi kawan-kawan pada kolom komentar. Kita saling bertukar informasi, kita saling sharing bagaimana perkembangan molis, terutama untuk produk Yadea dengan merek T9 ini, ataupun molis-molis yang lainnya, sehingga channel ini dapat memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan terupdate untuk permasalahan atau untuk informasi seputar molis yang ada. Baik kawan-kawan, sekian video dari saya. Terima kasih banyak telah menonton. Saya doakan kawan-kawan selalu lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe agar kawan-kawan tidak tertinggal notifikasi dan informasi video dari channel saya. Yo.